Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait uji validitas rasional dan empirik yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Mariatul Kiptiah. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Namiratuz Zahra dengan NIM 14014191136 nomor presensi 1. Yang kedua, Sofia Aisyah NIM 14014191149 nomor presensi 13. Dan yang ketiga, Zilda Kurniasari dengan NIM 14014191167 nomor presensi 25. Pengertian validitas. Validitas adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan akurasi dan keahlian suatu instrumen. Dalam hal ini, akurat berarti tepat dan cermat sehingga apabila tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran, maka dikatakan sebagai pengukuran yang memiliki validitas rendah. Teknik pengujian validitas tes hasil belajar yaitu ada dua. Yang pertama logical analysis atau menggunakan jalan berpikir secara rasional. Yang kedua empirical analysis yaitu berdasarkan diri kepada pernyataan empiris. Pengujian validitas tes secara rasional yaitu validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran dan dengan berpikir secara logis. Yang berisikan ada tiga. Yang pertama adalah validitas isi atau content validity, yaitu ketetapan suatu alat ukur ditinjau dari isi alat ukur tersebut. Yang kedua, validitas muka atau face validity, yaitu membuat keputusan mengenai kelayakan suatu tes atau instrumen penilaian lainnya berdasarkan penampilan, bukan berdasarkan kriteria objektif. Yang ketiga, validitas konstruk, yaitu apabila tes tersebut jika ditinjau dari susunan kerangka rekaannya telah dapat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Pengujian validitas tes secara empirik. Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran dan dengan berpikir secara logis. Yang pertama yaitu validitas ramalan atau validitas prediksi, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan beberapa jauhkah sebuah tes dapat dengan tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang kedua, validitas bandingan atau validitas konkurren adalah suatu tes sebagai alat pengukur dikatakan memiliki validitas bandingan apabila telah kurun waktunya yang sama dengan tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. Cara menghitung validitas alat ukur secara keseluruhan adalah cara menentukan tingkat indeks validitas ialah dengan menghitung koefisien korelasi antara alat ukur yang dicari validitasnya dengan alat ukur yang telah dilaksanakan atau ada sebelumnya. Adapun teknik yang digunakan untuk mengukur validitas tes secara keseluruhan adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Person. Nah, di bawah ini ada gambar rumus korelasi produk momen dengan simpangan dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Validitas butir soal atau validitas item, yaitu indeks diskriminasi yang membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Validitas butir soal objektif, yaitu variabel butir soal objektif dinamakan dikotomi karena skor-skor yang terdapat pada butir soal biasanya diberikan dengan skor 1 atau 0, di mana soal yang benar diberi angka 1 dan soal yang salah diberi angka 0. Variabel skor total atau subtotal peserta tes bersifat kontinum atau non-dikotomi yang diperoleh dari jumlah jawaban yang benar. Selanjutnya adalah validitas butir soal uraian atau non-tes atau sering disebut skala, yaitu validitas butir soal uraian dan non-tes dihitung dengan rumus produk momen antara skor butir XP dan skor total XT. Faktor yang mempengaruhi validitas yaitu ada tiga. Yang pertama faktor internal dari tes, yang kedua faktor eksternal tes, yang ketiga faktor yang berasal dari siswa yang bersangkutan. Kuesioner keefektifan penggunaan ELENA bagi mahasiswa Rombel D 2019 PGSD FIP UNES selama perkuliahan daring.
Kuesioner ini disajikan dengan petunjuk sebagai berikut. Item pertanyaan terkait keefektifan penggunaan platform Elena bagi mahasiswa Rombel DPGSD UNES 2019. Sejauh mana persetujuan kalian dengan pertanyaan ini? Lalu, responden menyatakan persepsi terkait kenyamanan dan keefektifan penggunaan Elena dengan cara mengisi Google Form yang dapat diakses melalui link yang telah disajikan. Dengan keterangan skor, sangat setuju sama dengan 4, setuju sama dengan 3, kurang setuju sama dengan 2, dan tidak setuju sama dengan 1. Adapun pernyataan yang disajikan adalah sebagai berikut. 1. Saya sering mengalami kendala saat mengakses Elena. 2. Elena membantu saya dalam perkuliahan daring. 3. Elena membantu saya dalam memahami materi perkuliahan. 4. Elena merupakan platform terbaik pendukung kegiatan kuliah daring. 5. Saya merasa senang dan nyaman melaksanakan kuliah daring melalui Elena. Berikut ini merupakan rekap hasil penelitian sederhana terkait keefektifan penggunaan Elena bagi mahasiswa Rombel D 2019 PGSD FIP UNES selama perkuliahan daring. Hasil penelitian ini sangat bervariasi mulai dari sangat setuju hingga kurang setuju. Berikutnya merupakan rekap hasil penelitian sederhana terkait keefektifan penggunaan Elena bagi mahasiswa Rombel D PGSD UNES Angkatan 2019 selama perkuliahan daring setelah dilakukan penskoran. Selanjutnya yaitu terkait langkah-langkah uji validitas data. Contoh uji validitas data. Langkah-langkah uji validitas data yang pertama adalah menyiapkan data hasil pengisian kuesioner yang sebelumnya telah disiapkan melalui Google Form dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini. Namun, karena hasil pengisian kuesioner sebelumnya masih berupa pernyataan seperti ini, setuju, kurang setuju, dan sebagainya, maka kita harus mengubah menjadi bentuk angka terlebih dahulu sesuai kriteria yang telah ditentukan, yaitu sangat setuju memiliki nilai 4, setuju memiliki nilai 3, kurang setuju memiliki nilai 2, tidak setuju memiliki nilai 1, sehingga akan didapatkan data seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka SPSS dan menyalin data yang sudah ada di Microsoft Excel ini ke SPSS, yaitu dengan cara memilih item yang akan dipindah termasuk jumlah, lalu kita copy dan kita paste di SPSS. Selanjutnya, kita ke tampilan variabel atau variabel view untuk mengubah nama atau judul tabel. Kita akan mengganti judul ini menjadi X01, X02, dan seterusnya. Lalu pada bagian yang terakhir ini, kita akan mengganti dengan total. Lalu kita juga harus memastikan desimal di sini menjadi 0 semua.
serta pada bagian measure ini kita mengganti dengan scale. Setelah itu, kita kembali ke tampilan data atau data view. Selanjutnya, untuk melakukan uji validitas, langkahnya adalah dengan klik Analyze, lalu Correlate, dan Bivariate. Setelah itu, akan muncul kotak dialog seperti ini. Langkah berikutnya adalah memindahkan semua item yang akan diuji ke kolom variables dengan cara memilih semua item, Ctrl A, lalu klik tanda panah yang ada di sini, sehingga data otomatis akan pindah ke kolom variabel. Setelah itu, kita harus mencentang bagian ini, person, total, dan flag, lalu klik OK. Setelah itu, akan muncul output seperti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah butir item atau pernyataan pada kuesioner yang telah kita buat valid atau tidak, yaitu dengan cara melihat tanda bintang pada output tersebut. Nah, di sini terdapat keterangan yang berarti item yang memiliki tanda bintang 1 di belakangnya memiliki signifikansi 5%. Sedangkan item yang memiliki tanda bintang 2 di belakangnya memiliki signifikansi 1%. Dan item yang tidak memiliki tanda bintang di belakangnya, maka berarti data atau tersebut tidak signifikan. Maka item yang tidak signifikan tersebut dianggap butir yang tidak valid. Selain dengan melihat tanda yang sudah ada tersebut, apabila kita ingin mengecek apakah butir item atau pertanyaan pada kuesioner yang telah kita buat valid atau tidak dengan cara manual, kita dapat melakukannya dengan bantuan tabel. Saat menggunakan tabel, kita dapat menggunakan dasar pengambilan uji validitas Pearson. Yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dianggap valid. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Pada penelitian sederhana yang kami lakukan, kita memiliki 30 responden atau 30 orang yang diteliti, yang menjadi apabila mengambil signifikansi 5%, maka akan diperoleh nilai sebesar 0,361. Sehingga apabila nilai hitung lebih dari 0,361, maka item tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya kita melihat hasil output untuk item yang telah kita gunakan. Di sini, untuk item pertama, nilainya 0,375. Nah, nilai tersebut lebih besar dari R tabel, maka item yang pertama ini dinyatakan valid.
Begitu pula dengan item-item selanjutnya, yaitu item kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini, item pertama memiliki signifikansi 5%, dan item kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki signifikansi 1%. Nah, dari tampilan output tersebut dapat diketahui bahwa semua item atau pertanyaan pada kuesioner yang telah kita gunakan adalah valid. Hal tersebut ditunjukkan karena nilai R hitung dari semua item yang kita gunakan, nilainya lebih dari nilai R tabel, yaitu 0,361 dengan signifikansi 5%. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga dapat membantu pemahaman teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.